Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terasa sudah memasuki malam ketiga kita digembleng, kita dilatih, kita ditempa melalui siamu Ramadan, melalui ibadah Ramadan. Karena saum yang kita lakukan itu banyak hikmah yang kita bisa ambil. Hikmah yang kita bisa ambil, yang pertama, mengajarkan kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita dipilih oleh Allah untuk berkompetisi di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, ngurangin dosa, nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita yang kemarin masih bersama kita, hari ini alamnya beda. Kita bersyukur kepada Allah di saat pandemi seperti ini. Bapak Ibu sehat, kita semua sehat. Doa kita jelang Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami ketemu Ramadan, diijabah oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sekali lagi, karena kita dipilih sama Allah untuk ngurangin dosa, untuk bertobat, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, kita lihat gimana syukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat qiyamul lail. Ketika beliau berdiri nangis, rukuk nangis, sujud nangis, duduk dalam tasahud nangis. Sampai sahabat yang bernama Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atabki?" Hei Rasul Allah, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau meneteskan air mata? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa engkau yang lalu, yang akan datang. Berdiri nangis, rukuk nangis, sujud menangis. Apa jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Apa ya Bilal? Afala akunu abdan syakura, hi Bilal. Apa enggak boleh aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur beliau enggak sekedar alhamdulillah, 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 tidak sekedar terima kasih, tapi diwujudkan dalam ibadah semaksimal mungkin.
Kita dipertemukan oleh Allah berbulan-bulan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bin wa balighna Ramadan. Kita minta disampaikan Ramadan. Kalau kemudian kita sia-siakan, Masya Allah, sepertinya kita kurang bersyukur sama Allah. Padahal kita dipilih sama Allah untuk meraih berbagai fadilah yang disampaikan, yang disiapkan oleh Allah. Awal Ramadan seperti ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat dan beliau menyampaikan khutbah yang beliau sampaikan. Ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrun adzim, syahrus siyam, syahrul Ramadan, syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Wa man adda bi khoslatin kaman adda faridatan fi ma siwa. Hei manusia, telah sampai kepada kalian Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Siapa-siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan, Allah catat 70 kali lipat. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Wa man adda bi khoslatin, siapa yang melakukan amal sunnah kaman adda faridatan fi ma siwa, sebagaimana melakukan amal wajib di luar Ramadan. Suasana itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Di riwayat lain, Nabi kita Muhammad SAW beliau menuturkan dalam sabdanya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Sekiranya umatku ini ngerti, tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka berharap kalau bisa hari, minggu, bulan, tahun suasananya seperti Ramadan. Disinilah ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Tidak sekedar bersyukur, tidak sekedar alhamdulillah, tapi kita berusaha mengaplikasikan secara maksimal amal wajib, amal sunnah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan melatih kita memunculkan rasa kasih sayang. Setelah seharian nahan lapar, seharian nahan aus, nahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita ngerasakan begitu rasanya haus. Disitulah rasanya lapar, bukan nggak ada yang dimakan. Insya Allah ada rezeki, insya Allah ada yang dimakan. Kenapa kita menahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Di situ muncul kasih sayang sampai Rasulullah katakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, jangan berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita, mentarbiyah kita, melatih kita. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ada hak Allah, ada hak orang lain, dan itulah rezeki yang terbaik yang Allah titipkan ke kita, yang telah diinfakkan, telah disedekahkan. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu minimal 10 kali lipat balasan yang diberikan Allah, bahkan 700 kali lipat. Bayangkan kalau 700 kali lipat kemudian kali 70, kalkulatornya nggak muat. Apalagi kalau bersamaan dengan Lailatul Qadar.
bonus khusus yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan oleh Allah umat-umat yang lain. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dari sinilah saya mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi melalui Ramadan kita belajar ada kepekaan. Melalui Ramadan kita belajar lebih menunjukkan kasih sayang kepada sesama, dan itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara, gimana kalau kita nggak punya rasa kasih sayang alias pelit alias kikir? Kita bisa lihat dalam surat 9 ayat 34 35 Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas, menimbun perak, enggak diinfakkan, enggak disodakoi, enggak dizakati, sampaikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Gimana pedihnya? Ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari emas perak dipanaskan di neraka, Allah setrika mukanya, Allah setrika punggungnya, Allah setrika lambungnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah, rasakan, inilah yang kamu simpan untuk dirimu. Fadzuqu ma kuntum takrizun, maka rasakanlah apa yang Anda simpan. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah melalui saum walau baru 2 hari. Malam yang ketiga kita merasakan betul betapa rasanya lapar, betapa rasanya haus. Semoga ini yang meningkatkan rasa kasih sayang. Lalu dari kasih sayang kepada sesama, Allah pun sayang sama kita. Segala kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil. Boleh sedikit lagi Tad ya? Yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil melalui ibadah saum, melatih supaya saya, Pak Ustadz, kita semua lebih jujur. Karena ini kunci. Kalau kita pengen masuk surga, jujur ini yang mesti kita pegang, jujur ini yang mesti kita rawat. Apa yang Rasulullah katakan? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian semua jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulnya, jujur kepada sesama. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, maka sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kita menuju surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, pagi kita sahur bersama keluarga, kemudian melanjutkan aktivitasnya, ada yang dagang, ada yang kerja segala macam. Sekalipun di luar sana nggak ada orang kenal kita, walau di dompet ada rezeki, insya Allah nggak nyari kantin, insya Allah nggak nyari makan. Kenapa? Karena kita sedang saum. Pantas Rasulullah katakan, as-saumu li wa ana bihi, as-saumu li wa ana azzibi. Puasa untuk Allah, dan Allah yang akan membayar saum-saum kita sesuai dengan niat kita, sesuai dengan kejujuran kita dalam melaksanakan ibadah saum. Andai suasana saum seperti ini dibawa ke tengah keluarga, di lingkungan, di masjid, di musola, di mana kita kumpul banyak orang, di mana kita beraktivitas, yakin disitulah keberkahan akan diberikan oleh Allah, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 7 ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Sekiranya penduduk negeri mereka beriman bertakwa kepada Allah secara benar, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lam di situ lam taukid itu saja. Sungguh pasti kami akan bukakan, kami akan la fatahna alaihim, kami bukakan, kami kucurkan keberkahan yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Itu kalau kita benar, itu kalau kita jujur. Walakin kadzabu, tetapi mereka bohong, tetapi mereka dusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, apa hukuman Allah kalau kita bohong? Paling tidak dua. Yang pertama, yarfa'illahul barakata fis sama'i wal ard. Allah angkat keberkahan yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Yang kedua, yarfa'illahu sakinata fi qulubihim. Allah cabut, Allah angkat ketenangan yang ada di dalam diri mereka. Lihat kucing, kalau kita kasih makan tenang. Tapi kalau kucing nyuri pasti kucing gak tenang. Apalagi manusia. Kalau kita bener, kalau kita jujur, yakin insya Allah tenang. Tapi kalau kita nggak bener, di situ pasti ada ada kegalauan, ada kegelisahan. Kenapa? Allah angkat, Allah cabut ketenangan yang ada di dalam diri mereka. Dari sinilah Bapak Ibu sebulan penuh kita belajar bersama-sama, kita di training bersama-sama melalui saum Ramadan. Semoga suami jujur, istri jujur, anak mantu jujur, semua istiqomah seperti yang diperintahkan Allah. Insya Allah berkumpul tidak hanya di dunia, tapi berkumpul pula nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga melalui kultum singkat ini ada hikmahnya untuk saya, ada hikmahnya untuk kita semua. Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.